Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Xintian yang dirilis tahun 2018. Pada zaman era Rusia kuno abad ke-11, perubahan besar sedang terjadi di Eurasia. Setiap kelompok sedang bersaing merebutkan kekuasaan penuh intrik dan siasat tanpa harus menabuh genderang perang. Sebagian yang lain diperalat menjadi boneka demi menjebak lawan. Di sebuah kedai, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai manusia serigala dari klan Sitian, yang artinya orang-orang sakit. Saat itu mereka sedang berpesta bersama warga lokal setempat. Awal mula datang penuh damai. Sedikit demi sedikit mereka mulai menunjukkan sisi gelapnya, membantai semua orang tanpa ampun. Martin adalah pimpinan mereka. Nampaknya ia memiliki sedikit belas kasihan ketika melihat ada satu orang yang masih hidup. Di area perbatasan, ada dua kelompok sedang mengadakan pertemuan. Saat itu, Raja Oleg kedatangan tamu dari kelompok pimpinan Raja Vladimir. Panglima menyampaikan surat resmi dari Vladimir untuk Raja Oleg, yang dimana isinya demi perdamaian antara kelompok. Vladimir menyerahkan wilayah Chernigov sebagai hadiah untuk Raja Oleg. Panglima Lutobor melihat ada pergerakan di balik batu. Tiba-tiba panah melesat ke arah Oleg dengan cepat. Lutobor menangkisnya, lalu menghabisi ketiga orang misterius itu. Oleg berharap tidak membunuhnya, namun putra Oleg mengaku bahwa si jubah hitam telah melakukan bunuh diri. Dari kejauhan ada seorang pengawal berteriak memanggil Lutobor, mengabarkan istrinya akan segera melahirkan. Penuh semangat, Lutobor pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana ia sangat bahagia dikarenakan harapannya terkabul dengan kelahiran putra pertamanya. Esoknya Raja Oleg beserta para sekutu menjenguk Lutobor untuk memberkati putranya, kemudian menghadiahi sebuah pedang istimewa. Oleg ingin menyaksikan Lutobor memainkan pedangnya. Saat itu ada Plovsian. Ia merupakan kelompok yang sedang bersekutu dengan Raja Oleg, ingin menantang Lutobor bertarung menggunakan pedang istimewanya. Sebelumnya, Oleg mengingatkan Lutobor agar jangan sampai melukai Plovsian. Demi menghindari pertumpahan darah, Oleg melarang keduanya bertarung menggunakan pedang. Ia melemparkan tali sebagai alat yang harus mereka rebut satu sama lain. Di awal pertarungan, Plovsian sudah kewalahan membuat Oleg cemas hingga Lutobor melemparnya ke dalam kandang kambing. Dan dipastikan pertarungan dimenangkan Lutobor. Ternyata si Plovsian curang, menyerang lagi sambil membawa pisau. Untungnya Lutobor mampu membalikan serangannya. Raja Oleg langsung menghentikan permainan. Si Plovsian merasa malu dengan kekalahannya. Ia kabur pergi dari kediaman Lutobor. Apalagi di sana ada ayahnya Plovsian yang sama-sama harus menanggung malu. Pasukan Oleg dan sekutu berpamitan pulang hingga menyisakan para musisi atau pemain musik sambil mengenakan topeng. Dan ternyata mereka adalah kelompok serigala yang sedang menyamar. Selang beberapa jam, Tatiana mendengar tangisan bayinya. Ia bergegas memeriksa ke rumah sebelah. Ternyata kelompok serigala sudah mulai beraksi. Dengan mudah, mereka berhasil menculik anak dan istrinya Lutobor. Saat Lutobor keluar dari rumah, ia langsung diserang Martin dari belakang. Prajurit Lutobor berhamburan keluar melawan kelompok serigala. Di tengah pertarungan, Yar mengkhianati Martin, kemudian meninggalkannya agar dibunuh oleh Lutobor. Lutobor sangat terpukul menyadari kini anak dan istrinya telah dibawa pergi. Kembali ke dalam markas, di balik pintu ternyata kelompok serigala meninggalkan sebuah pesan.
Kemudian Lutobor mendatangi istana Oleg yang pada saat itu ia sedang mengadakan pesta besar. Di sana pun ada si Plovshan menatap sinis ke arahnya. Lutobor bicara empat mata di hadapan Oleg, memberitahukan isi surat dari kelompok serigala, lalu mengeluarkan serbuk racun yang sudah sepaket dengan surat tersebut. Klan Sintian menginginkan nyawa Oleg untuk ditukar dengan anak dan istrinya Lutobor. Mendengar itu, Oleg mulai meragukan kesetiaan Lutobor. Kemudian diumumkanlah ke semua orang. Di sanalah Oleg berpura-pura keracunan minuman dan menuduh Lutobor pelakunya dikarenakan ia masih menyimpan racun tersebut. Kini kelompok serigala telah sampai membawa Tatiana dan anaknya masuk ke dalam klan Sintian. Di sana, kepala suku menanyakan tentang Martin sebagai pimpinan kelompok serigala. Yar mengatakan Martin telah dibunuh Lutobor dan ia mengajukan diri ingin menggantikan Martin. Namun tidak segampang itu karena kepala suku harus meminta izin dari Dewa Ares. Oleg menemui Lutobor dalam kondisi terikat. Ia menjelaskan bahwa semuanya hanya skenario antara mereka berdua. Oleg menyuruh Lutobor kabur. Lalu Oleg pun akan mengadakan sayembara memburu nyawa Lutobor dengan imbalan besar demi menghindari dari kecurigaan persekongkolan antara mereka berdua. Kemudian Lutobor harus pergi menemui klan Sintian mengabarkan bahwa Lutobor telah meracuni Oleg. Hanya dengan cara itulah Lutobor bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Hingga akhirnya Lutobor berhasil kembali ke rumahnya, kemudian menemui Martin dijadikan tawanan menuju ke klan Sintian. Namun sebelumnya, Lutobor akan membawa Martin bersumpah di hadapan dewa yang ia sembah sebagai jaminan agar tidak berkhianat. Plovshan menjadi orang paling bersemangat memburu nyawa Lutobor. Untungnya Lutobor telah sampai ke dalam gua pemujaan dan menyuruh Martin bersumpah di hadapan dewa Perun. Padahal itu bukan dewa sesembahan Martin karena ia menyembah dewa Ares. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai penjaga Dewa Perun. Ia memiliki tampilan fisik mengerikan, kulitnya bersisik dan matanya buta. Mengetahui bau tubuh Martin sebagai kelompok serigala yang menyembah Dewa Ares, ia marah atas kedatangan mereka berdua ke dalam gua. Si penjaga memadamkan api, kemudian menyerang Lutobor dan Martin di dalam kegelapan. Martin berkonsentrasi agar dapat membaca pergerakannya. Lutobor mengikuti alur kemana Martin bergerak hingga menemukan waktu tepat menyerang balik dan berhasil membunuh si penjaga Dewa Perun. Setelah Lutobor mengetahui dewa yang disembah Martin adalah Dewa Ares, ia kembali menyuruh Martin mengucapkan sumpah atasnya. Barulah Lutobor melepaskan ikatan Martin. Kemudian mereka bertemu dengan salah satu kelompok. Si ketuanya mengaku akan melindungi Lutobor dari incaran orang-orang yang sedang memburu nyawanya, karena si ketua ingin berterima kasih pernah diselamatkan oleh ayahnya Lutobor. Hingga keesokan harinya, Lutobor terbangun dari tidur, kemudian menyaksikan si kelompok tersebut telah dibantai oleh Martin. Ternyata mereka juga sedang mengincar nyawanya Lutobor demi mendapatkan imbalan dari Raja Oleg. Pagi itu, kepala suku mengatakan sesuatu kepada Tatiana. Ternyata klan Sintian telah dibayar seseorang untuk menculik mereka berdua dan akan segera diserahkan kepada orang yang telah membayarnya. Kini Lutobor dan Martin mulai melakukan perjalanan ke dalam hutan. Tidak lama mereka mendapatkan serangan panah dari arah belakang. Dan ternyata itu adalah kelompok Plovshan yang sangat bersemangat ingin segera menghabisi nyawa Lutobor. Kaki Lutobor terkena sasaran panah saat menolong Martin. Mereka berdua turun ke bawah lereng bukit. Setelah sampai di balik batu besar, tiba-tiba Martin menghilang meninggalkan Lutobor, membiarkan ia mati diburu kelompok Plovshan. Lutobor meneruskan pelariannya dengan kaki yang masih tertancap busur panah. Plovshan sudah sangat dekat mencium keberadaannya. Ternyata Martin tidak melarikan diri. Ia berhasil menyerang dari arah belakang tanpa ketahuan oleh Plovshan, menghabisinya satu persatu.
Pelarian Lutobor harus terhenti ketika ia mentok di ujung jurang. Blavshan sangat senang kini musuh yang paling ia benci sudah berada di tangannya. Demi mengembalikan kehormatannya, Blavshan ingin bertarung kembali 1 lawan 1, menawarkan Lutobor merasakan bilah pedangnya. Dengan penuh percaya diri, Blavshan akan membunuh Lutobor secara perlahan, menghancurkan tubuhnya lalu dijadikan pakan hewan. Lutobor hanya bilang tidak usah banyak bacot. Ia kerahkan kemampuannya sambil menahan rasa sakit di kakinya. Hanya butuh beberapa menit dengan epik, Lutobor berhasil membunuh nyawa Blavshan. Keempat anak buahnya nyaris menyerang. Ternyata yang satunya lagi adalah Martin yang sedang menyamar, langsung menghabisi mereka semua. Usai bertarung, Martin mengobati luka Lutobor. Kemudian ia pergi mengambil air minum. Dari arah lain ada seseorang sedang menaburkan racun ke dalam sungai. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil diracuni. Sadar dari pingsan, tubuh Martin dan Lutobor sudah terikat dalam posisi terbalik. Mereka telah ditawan oleh suku asli penghuni hutan penyembah Dewa Fels yang dikenal memiliki seorang monster bernama Brandy. Kini Martin dan Lutobor akan dijadikan pengorbanan untuk Dewa Fels dengan cara membiarkan Brandy memakan tubuh mereka. Martin, orang pertama yang akan dikorbankan. Ia dilempar ke dalam sebuah lubang arena. Kemudian si Brandy diberi sebuah racikan khusus untuk membangkitkan jiwa iblisnya. Setelah itu, si Brandy masuk ke dalam arena memburu Martin dalam kondisi terikat. Ia terus berjuang menghindar tanpa mampu melawan. Lutobor berusaha melepaskan ikatannya agar ia jatuh ke bawah. Setelah berhasil, ia meminum air racikan tersebut agar memiliki kekuatan yang sama seperti si Brandy. Ternyata efeknya sangat berpengaruh. Seketika sugestinya tumbuh sampai ke titik di mana ia merasa berubah menjadi monster dengan penuh kekuatan. Lutobor terjun ke bawah arena melawan Brandy dengan sekuat tenaga. Ternyata Brandy terlalu kuat hingga Lutobor nyaris dipatahkan kepalanya. Dalam posisi terjepit, Lutobor berusaha membangkitkan kembali sugesti ke titik paling akhir. Muncullah monster mengerikan yang ada di dalam dirinya menyerang balik secara brutal. Setelah melumpuhkan Brandy, Lutobor mengoyak mengeluarkan semua isi perutnya. Ternyata Lutobor semakin kehilangan kontrol. Ia keluar dari arena mengejar dan membantai semua suku Veld tanpa sisa. Sebagian kepingan tubuh berhamburan jatuh ke bawah arena membuat Martin terkesima. Seketika tiba-tiba suasana hening. Martin memberanikan diri naik ke atas, lalu menyaksikan Lutobor sedang menangis, menyesali semua perbuatannya. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di klan Xintian. Martin menutup mata Lutobor karena itu sudah menjadi aturan. Di gerbang utama, Yar bersama anak buahnya menyerang Martin karena ia ingin menjadi pemimpin. Kepala suku datang menghentikan pertarungannya. Ketahuanlah kebohongan Yar yang selama ini mengatakan Martin telah mati. Akhirnya Lutobor dapat bertemu dengan Tatiana, namun ia langsung diseret menuju ke ruang penjara. Mengingat Martin telah kembali, kepala suku menghadap Dewa Ares dan meminta izin diadakan pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin sesungguhnya.
Sebelum dipenjara, Lutobor mengutarakan tentang perjanjian surat yang dimana ia sudah meracuni Raja Oleg dan meminta segera melepaskan anak istrinya. Mendengar itu, kepala suku merasa heran karena kelompoknya tidak pernah menulis surat tersebut. Bagaimana dapat melakukan hal itu sedangkan suku Sitian tidak ada seorang pun yang bisa baca tulis. Hingga pada akhirnya Lutobor menjadi tawanan mereka. Di balik penjara, Martin berjanji akan membebaskan Lutobor setelah ia mengalahkan Yar di pertarungan nanti malam. Malam pun tiba, pertarungan berdarah akan segera dimulai. Martin dan Yar mengambil pisau mereka masing-masing lalu bertarung sampai mati. Nampaknya Martin dengan mudah terus melakukan serangan, membuat Yar tak mampu menghindari pergerakan pisau yang menyayat ke tubuhnya. Yar berhasil dilumpuhkan. Ketika Martin nyaris menghabisi nyawanya, ternyata ia sanggup menangkis dan membalikan pisaunya ke arah Martin. Dihabisilah Martin sampai tewas. Kepala suku merasakan firasat bahwa Dewa Ares menginginkan satu orang penantang lagi. Mendengar itu, Lutobor nekat mengajukan dirinya ingin melawan Yar. Awalnya Yar tidak setuju karena Lutobor bukan bagian dari kelompok. Namun kepala suku tetap mengizinkan Lutobor memasuki arena. Di awal pertarungan, Lutobor sudah terkuras tenaga. Hingga dengan leluasa, Yar terus menyerangnya. Lalu ia diseret, kemudian kedua tangannya ditancapkan di balik roda kereta. Saat itu, Yar sengaja melecehkan Tatiana ketika ingin menolong Lutobor. Melihat itu, Lutobor berusaha membangkitkan sugesti, mengeluarkan sisi gelapnya. Hanya dengan satu serangan, ia mampu menghabisi si Yar dalam hitungan detik. Di pagi hari, semua klan Sintian sudah resmi menganggap Lutobor sebagai pemimpin mereka. Saat ia menanyakan anak istrinya, Anagas mengabarkan bahwa mereka berdua telah dibawa oleh kelompok serigala, diserahkan kepada orang yang telah membayarnya. Lutobor kini harus menepati takdir hidupnya, telah resmi menjadi pimpinan Sintian. Akhirnya Lutobor membocorkan rahasia tentang kebohongan perihal meracuni Raja Oleg. Ia berharap Anagas membawa kembali anak istrinya. Sebagai gantinya, klan Sintian akan hidup di bawah perlindungan Raja Oleg. Ternyata Tatian dan anaknya masih berada di camp, belum diserahkan kepada orang yang telah membayar mereka. Kemudian, Anagas mulai bertransaksi menyerahkan Tatiana ke tangan orang misterius dengan imbalan emas. Setelah itu dihampirilah Tatiana dan ternyata itu adalah Lutobor. Ia hantam wajah si orang misterius sampai pingsan. Sebelum kembali pulang, Lutobor memakamkan terlebih dahulu jenazah Martin yang sudah menemaninya berjuang. Lalu ia pergi dengan membawa si orang misterius itu untuk diserahkan kepada Raja Oleg. Sesampainya di istana, terkuaklah si misterius yang menginginkan kematian Raja Oleg. Ternyata ia putranya sendiri. Karena tergiur ingin naik tahta, lalu menikahi Tatiana dan mendapatkan dukungan dari kelompok Kiev yang di awal cerita bertemu di perbatasan. Di sana putra Oleg sudah berniat ingin membunuh ayahnya dan ia pun sengaja menghabisi si pemanah yang pada saat itu harusnya ditawan hidup-hidup. Didatangilah markas Kiev, kemudian dibantai semuanya. Raja Oleg pun terpaksa harus membunuh putra satu-satunya. Lutobor menepati janjinya membawa klan Sintian menghadap Raja Oleg untuk mendapatkan perlindungan. Mereka semua datang bersedia mengabdi kepada kekuasaan Raja Oleg. Anagas bersama klannya sudah menaruh kepercayaan besar atas tawaran Lutobor. Namun pada kenyataannya mereka malah menghantarkan nyawa karena Raja Oleg memilih membantai semuanya.
Lutober berontak tidak menyangka kesetiaannya selama ini dibalas dengan sangat keji. Oleg menganggap Lutobor hanya hamba dan ia tuannya. Perjanjian antara mereka berdua tidak berarti apa-apa. Lutobor menegaskan bahwa kini ia bukan bawahannya, tetapi akan menjadi prajurit terakhir. Lutobor memilih pergi dan tidak sudi lagi memberikan kesetiaannya terhadap Raja Oleg. Dari arah belakang, ayah Plavsian menyinggung perihal kematian anaknya yang telah dibunuh Lutobor. Raja Oleg dengan senang hati menyerahkan Lutobor ke tangannya. Diseranglah Lutobor oleh kelompok ayahnya Plavsian. Meskipun kalah jumlah, ia tidak gentar melawan mereka semua. Dan cerita pun berakhir. Oke, itulah pembahasan film kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.